Bab 63. Kamu tunggu di sana. Kami akan segera sampai, Yara, kata Saka lagi menenangkan. Sekalipun sebenarnya suara Yara tampak tenang. Baiklah, sampai jumpa. Saat telepon sudah ditutup, saat itu juga Alana sudah siap berdiri di depan pintu. Ia tadi juga sempat pamit dengan baby sisternya karena ia hendak menemani Saka menjemput Yara. Ayo Bi, kita berangkat sekarang. Leo udah siap, tanya Alana sambil mengkalungkan selibagnya dan menaruh ponsel dan dompetnya di sana. Penampilannya sederhana, bak anak kuliahan, kayak bukan wanita dengan anak dua, membuat Saka sering kesal. Tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk membahas penampilan Alana. Udah, ayo, kata Saka sambil melingkarkan tangannya di pinggang ramping Alana. Bentuk tubuh Alana sudah balik seperti semula, kecuali daerah dadanya yang masih tampak berisi karena air susu Alana buat Alen jadi berlimpah. Jadi Saka tidak usah repot untuk mencarikan susu formula buat anaknya. Di dalam mobil mereka hanya diam, masing-masing berpikir dengan pikirannya masing-masing. Keheningan di dalam mobil tiba-tiba sedikit terpecah saat mereka memasuki area parkir hotel bintang 5 milik salah satu lawan bisnis Saka. Karena emang mereka berjanji untuk bertemu Yara di salah satu penthouse hotel itu. Kita langsung ke sana saja. Atau harus pakai strategi? Tanya Leo mulai meragu. Kayaknya kemarin susah banget mau menemukan Yara. Satu kota diobok-obok, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk di mana Yara. Sekarang malah dengan mudah mereka bisa menemukan Yara. Leo takut ini hanya sebuah jebakan Batman. Benar juga katamu. Kamu bawain backup G kalau aku dan Alana harus tetap masuk. Karena ia minta aku dan Alana untuk datang, kata Saka sambil kemudian memeluk Alana dan mendengarkannya ke arah kamar yang dituju. Sedangkan Leo setelah ia mengangguk, ia tidak lagi membuang waktu. Ia langsung menelepon anak buahnya dan menunggu koordinasi mereka di daerah lobi. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu yang tenang ya sayang. Kamu harus berlindung di belakangku, kata Saka dengan nada agak sedikit cemas. Baru kali ini ia melakukan secara impulsif. Ia tidak mempertimbangkan langkah-langkah keamanan untuknya dan Alana. Padahal waktu menemui Pak Burhan saja, Saka yang sudah full pengaman saja masih bisa kecolongan dan ketembak oleh Pak Burhan. Ia tidak mencemaskan dirinya, ia mencemaskan Alana. Bi, kamu gak usah gugup. Aku gak akan kenapa-kenapa kok. Lagian kita kan hanya menemui dan menjemput Yara, kata Alana santai. Itulah Alana, ia tidak pernah memiliki pikiran yang buruk. Ia hanya memikirkan keselamatan orang lain dan tidak pernah egois memikirkan dirinya sendiri. Sayang, kamu jangan menganggap enteng, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan. Siapa tahu Yara buat umpan saja. Umpan? Kamu pikir kita ikan? Pakai dikasih umpan? Tanya Alana dengan bercanda. Kamu ya, mau godain aku? Sayang, kayaknya buka kamar di sini asik kali ya. Sekali kita out of the box gitu. Bercinta di hotel lawan bisnis kayak ada di tantangan sendiri, kata Saka sambil menggosok-gosokkan telapak tangannya. Tanda ia puas dengan pikiran masumnya. Menurutnya, ini adalah ide yang sangat bagus supaya hubungan intimnya dengan Alana lebih berwarna.
Sedangkan Alana hanya memutar bola matanya dengan jengah dan kesal mendapati pikiran Saka hanya tentang bagaimana menyenangkan juniornya. "Nggak tahu, saya kan ikan," kata Alana dengan ketus, menirukan jargon seseorang yang sangat viral di beberapa platform media sosial. Jawaban Alana membuat Saka menjadi gemas dan mencium pipi Alana sampai merah, kayak yang biasanya ia lakukan dengan Genta kalau gemas dengan anak laki-laki tertuanya itu. Bi," kata Alana sambil memukul lengan Saka yang berotot. Saka hanya ketawa dan menarik tubuh Alana dan menciumnya lagi. "I love you, Bi," kata Saka yang membuat Alana tersipu malu. Lalu Saka menarik tubuh Alana untuk berada di belakang tubuhnya karena ia takut kalau sampai ada apa-apa, karena sekarang ia dan Alana sudah sampai di depan pintu yang dituju. Gugup sudah pasti, Saka merasa kurang persiapan kali ini. Tadinya ia nggak kepikiran seperti yang diomongin Leo. Dia hanya berpikir kalau ia ingin cepat bisa menemukan Yara. Saka mengetuk pintu ruangan yang dituju. Alana sudah ia taruh di belakang. Alana sampai heran dengan kelakuan Saka. Entah karena freak out, Saka sampai berkeringat dingin. Tiba-tiba pintu terbuka. Ya, bukan tiba-tiba juga. Karena Saka mengetuk terus ada yang bukain. Ada seseorang laki-laki berkacamata dan bersikap dingin yang membuka dan mempersilahkan Saka dan Alana untuk masuk. Ruangan petos itu sangat luas. Ada satu kamar di dalam dan pantry di dekat ruang tamu. Di ruangan tamu ada ranjang seperti ranjang rumah sakit dan disitulah Yara berbaring. Yara masih saja mengenakan selang infus dan selang oksigen. Tapi tak dipungkiri, wajah Yara tampak lebih segar dan merona. Ia tidak tahu apakah ini adalah efek dirawat klinik itu atau bukan. Tapi Saka merasa Yara lebih baik. "Yara," suara Saka sedikit tercekat. Ia melihat laki-laki itu mengambil posisi di samping Yara. Lalu Saka mendekati Yara dari sisi sebaliknya. Sedangkan Alana tetap disuruh Saka untuk berada di belakangnya. Saka memandangi sekeliling tempat itu. Nampaknya sepi dan hanya mereka berempat yang ada di situ. Jadi mungkin perkiraannya salah. "Hai, Mas Rendra. Maaf, aku menghilang udah hampir 2 bulan ya. Gimana kabar Alendra?" Tanya Yara dengan suara yang ceria, walau tidak menutupi kegugupannya. Sedangkan laki-laki yang ada di ruangan itu hanya diam dan membisu. Tatapannya tetap dingin dan datar. "Ahlan baik," sahut Saka singkat. Ia hanya heran, rasanya Yara sepertinya agak sedikit menjaga jarak. Hai Al, maaf aku mengajak kalian bertemu baru sekarang. Gimana ya ceritanya? Secara garis besar awalnya aku udah cerita dengan Mas Rendra. Masalah masa laluku yang kelam. Nah aku ingin menjelaskan secara terbuka kepada kalian, Mas Rendra dan Alana, agar aku bisa kembali menghadap yang kuasa tanpa ganjalan, jelas Yara terbata, dengan nada ragu dan seakan menyimpan beban yang besar. Kegugupan bukan saja milik Yara. Tak tahu kenapa Saka merasa kalau ini bakal menjadi perpisahannya dengan Yara. "Yara, bisakah ini kita bicarakan di rumah saja?" tanya Saka dengan nada hati-hati. Ia ingin semuanya tahu kalau ia juga mempertahankan Yara bukan menyanyiakannya. "Mas, justru untuk itulah aku ingin ketemu kalian. Aku memanggil kamu dan Alana agar masalah kita clear. Kalian juga tahu kalau aku sakit parah dan bakal mati."
Yara mengangkat tangannya, tanda ia tidak ingin disela karena ia melihat Saka akan menginterupsi perkataannya. Aku juga gak tahu harus mulai dari mana. Jelasnya, aku sudah bikin banyak kesalahan di masa lampau. Tapi jujur, aku tidak pernah menyesalinya. Aku pernah bahagia dengan laki-laki yang pernah menjadi suamiku secara sirih. Terkadang terhalang restu dari pamanku. Dan dia adalah Rangga, kata Yara sambil menunjuk laki-laki berkacamata yang duduk di sampingnya. Laki-laki hanya mengangguk tanpa ekspresi. Dia adalah laki-laki yang mengorbankan nyawanya untuk berusaha menyelamatkan anak yang sempat aku lahirkan dan hendak dibunuh oleh pamanku. Tapi nasib baik berpihak padanya. Ia diselamatkan seseorang, kata Yara sambil menghela napasnya dengan berat. Tapi ia tahu kalau inilah kebenaran yang harus ia ungkapkan pada mereka. Alana sudah keruh wajahnya. Ia tidak bisa menyembunyikan air mata yang sudah siap jatuh dari pelupuk matanya. Anakku, katanya, bukan hanya dibuang, tapi juga dibunuh oleh pamanku. Yara kembali menjeda perkataannya. Air matanya yang tadinya mengalir ringin kini sudah tidak tertahankan untuk mengalir secara deras. Isak tangisnya membuat Alana ikut menangis. Alana meresek maju, menolak tubuh Saka yang menutupi tubuhnya dan memeluk Yara. Air mata mereka berdua mengalir bersamaan, saling membasahi baju masing-masing. Suasana keharuan sangat mencekam. Dada Saka pun terasa terjekik seperti kekurangan pasukan oksigen. Laki-laki yang duduk di samping Yara hanya diam, namun sekali membuka kaca matanya dan menghapus ujung-ujung matanya yang ada air mata. Kata-kata penghibur keluar dari mulut Alana, berusaha menyenangkan Yara. Aku akan melanjutkan semuanya. Aku harap kalian mau memaafkan aku saat semuanya terungkap. Dan mungkin keadaannya tak akan sama lagi. Dan ingatlah Mas Rendra, kalau aku juga pernah mencintaimu dan aku juga sudah merelakan kamu bersama dengan Alana agar Genta dan Alendra akan bahagia memiliki keluarga yang utuh. Lanjut Yara lirih. Ia seakan kehabisan energi untuk mengisi nasibnya dan kehidupannya yang mengerikan. Alana mengeratkan pelukannya pada Yara yang ada di sampingnya. Ia ingin memberi kekuatan pada tubuh rapuh Yara. Mungkin hanya aku di dunia ini yang punya jalan hidup yang menyedihkan dan tanpa akhir yang bahagia. Bahkan saat ini aku hanya bisa menghitung hari menanti kematianku dalam diam, karena sudah tak ada bisa yang aku lakukan, kata Yara sambil terkekeh getir. Laki-laki yang ada di samping Yara hanya mendesah perlahan. Saka yang memperhatikan laki-laki itu hanya bisa diam juga. Anehnya, ia tidak merasa hawa permusuhan keluar dari dirinya, padahal dirinya terkenal posesif. Keberadaannya sebagai anak tunggal membuat ia selalu mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Pa, panggil laki-laki yang ada di sampingnya itu. Tapi Yara mengangkat tangannya sekali lagi agar dirinya tidak dijeda. Bunda Yara, kita bisa bicarakan ini di rumah. Kamu mau kan pulang? Ada Genta dan Alen yang nungguin Bunda datang, ujar Alana dengan lembut. Alana sangat sadar, Yara terpuruk. Dia butuh bahagia, meski bahagianya hanya singkat. Biar sekali ia meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Apalagi Alana juga sangat sadar, setelah Saka mendapatkan anak darinya, tanpa sadar rasa cinta Saka pasti lebih besar kepada dirinya. Ini sebenarnya yang sangat dihindari Alana, karena ia tahu pasti adil dalam poligami itu adalah hal yang mustahil. Makanya dari awal ia sebenarnya nggak mau jadi madunya Yara. Alana, aku bukannya tidak mau pulang. Mungkin juga waktunya sudah terlalu sempit. Mungkin juga setelah kalian tahu semua ini,
Kata yang lebih tepat adalah aku nggak layak untuk menginjakan kaki di keluarga perdana lagi. Aku bakalan sangat malu, ujar Yara sambil mengusap air matanya. Sedangkan laki-laki yang ada di samping Yara hanya diam tanpa ekspresi yang berarti. Mas Rendra, Alana, maafkan kami. Maafkan Rangga yang mungkin dianggap membantu papanya. Aku mohon, lepaskanlah Rangga, Mas. Dia melakukan itu karena kesalahanku. Lanjut Yara lagi. Tapi dia menyakitimu. Saka membantah. Ia melihat ekspresi Rangga yang kemudian mendongak dan menatap tajam netra Saka tanpa kata. Rangga adalah pihak yang tersakiti olehku. Ia hampir mati terbunuh oleh paman karena dianggap menculik dan melarikan aku. Padahal aku secara sukarela mengikutinya dan mau menikah dengannya secara siri. Yara menarik napasnya dan mengembuskannya perlahan. Aku mempunyai anak dengan Rangga, Mas. Tapi di hari dia dilahirkan, di hari itulah ia diambil nyawanya oleh tangan pamanku sendiri dan disaksikan oleh Rangga yang waktu itu berusaha menyelamatkannya. Lanjut Yara dengan suara lirih, namun masih bisa didengar oleh semua. Alana tidak berusaha menahan air matanya yang terus mengalir. Ia tahu rasanya, ia juga seorang ibu. Bahkan Saka pun sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia teringat dengan saat-saat Alendra Bayu tak bernapas dan dianggap meninggal. Dia tahu rasanya kehilangan. Dia tahu perasaan Yara dan Rangga. Waktu itu aku sangat melupakan hal-hal seperti ini dan hanya mengingat berapa potongan gambar yang terlintas di pikiranku. Karena ternyata paman membawaku ke seseorang dokter ahli jiwa yang terakhir memberikan aku semacam hipnoterapi untuk melupakan masa lalu yang buruk. Baru saat kira-kira 2 bulan yang lalu bertemu dengan Rangga, aku mulai mengingat hampir semua masa laluku. Tatapan mata Yara yang kosong menyeratkan kesedihan hatinya yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang kini menghentikan Yara meluapkan semua jeritan hatinya yang tertahan. Statusku waktu itu bahkan masih menikah dengan Rangga. Apakah aku ini masih layak menjadi istri kamu, Mas Rendra? Dengan sebegitu banyaknya dosa yang kumiliki, bahkan sangat layak kalau aku harus menanti kematian dengan cara yang menyiksa seperti ini, ujar Yara semakin lirih. Mas Rendra, kalau aku meninggal nanti, aku hanya punya satu permohonan kecil untuk diluluskan. Anggap saja ini permintaan terakhirku sebagai istrimu, bisik Yara lagi. Entah kenapa dada Saka dan Alana terasa sesak, seakan-akan ada sesuatu buruk yang akan terjadi. Katakanlah Yar, apa yang bisa kulakukan pasti akan kulakukan untukmu, kata Saka sambil memegang tangan Yara yang sendari tadi dipegang oleh Alana. Sehingga tangan Alana dan Saka serta Yara dalam satu genggaman. Karena suara Yara sudah sangat lirih, Saka mendekatkan tubuhnya ke arah Yara. Bab 64. Katakanlah Yar, apa yang bisa kulakukan pasti akan kulakukan untukmu, kata Saka sambil memegang tangan Yara yang sendari tadi digenggam oleh Alana. Sehingga tangan Alana dan Saka serta Yara dalam satu genggaman. Karena suara Yara sudah sangat lirih, Saka berusaha mendekatkan tubuhnya ke arah Yara, supaya ia bisa dengan jelas mendengar suara Yara. Mas, tolong kamu bisa memaafkan Rangga. Janganlah buat dia masuk penjara. Dia sudah cukup menderita karena aku dan paman. Aku juga sudah memohon kepadanya untuk mengampuni dan melupakan apa yang dilakukan oleh paman. Biarlah kita semua hidup dalam damai saja. Bisa kan Mas, kata Yara lirih.
Saka hanya mengangguk tanpa suara. Alana berusaha menahan tangisnya dalam diam. Ia menggigit bibirnya hingga sedikit berdarah. Ia tidak mau menambah beban Yara, tapi dadanya terasa begitu sesak melihat kondisi Yara yang seperti ini. Saat mengetahui semua yang dialami Yara, nggak ada seorang pun yang bisa menghujat. Mas Rendra, tolong jaga Alana dan anak-anak. Jangan pernah sakiti mereka. Sampaikan salamku buat Genta dan Alenda. Sampaikan maafku untuk ayah dan ibu. Maaf, aku mengecewakan mereka. Maaf, aku belum bisa memberikan kebahagiaan yang mereka mau, yaitu cucu dan keturunan buat keluarga perdana. Lanjut Yara sambil memejamkan mata, meniriskan air mata yang menggantung di pelupuk matanya. Kamu akan bisa menyampaikan ini sendiri, Yar. Aku tahu kamu wanita yang kuat, kata Saka sambil menggenggam tangan Yara semakin erat, seakan ingin memberi kekuatan untuk Yara. Tapi Yara hanya menggeleng lemah. Ia tidak menjawab Saka. Tatapan matanya sekarang tertuju pada Alana. Ia menatap Alana dengan sangat intens, seakan ingin menghafalkan wajah Ayu yang sedang menangis di hadapannya. Kamu cantik, Lana. Terkadang aku iri denganmu. Kamu cantik, pintar, sehat, dan bisa memberikan keturunan buat Mas Rendra. Tapi aku bahagia karena akhirnya aku bisa mempersatukan kalian. Jodoh yang sebenarnya karena aku juga tahu di sini. Di hati ini hanya ada kalian. Tidak ada aku di sana. Maaf apa yang sudah aku perbuat di masa lalu dan juga lisanku yang mungkin menyakitimu, Lana. Aku menyayangimu, bisik Yara lagi. Membuat Alana semakin terisak. Ia tidak pernah ingin merebut apa yang dimiliki Yara. Ia terperangkap dalam situasi yang sulit. Ia seperti berjalan dalam genggaman takdir. Aku menyayangimu juga. Ingat, Yara, kamu berjanji akan menggendong Alen, akan merawat Alen. Kamu pasti sehat, kamu harus semangat, kata Alana menyemangati Yara. Dengan air mata yang tidak mau berhenti meleleh di pipi Alana, kedua laki-laki yang ada di ruangan itu juga tidak pernah bisa menahan air mata yang turun. Mereka bukan laki-laki yang cengeng, tapi suatu situasi yang menyesakkan dada ini membuat mereka harus melupakan rasa kesedihan dalam bentuk tangisan. Aku ingin sekali, tapi ragaku sudah tidak mampu. Yara menjeda ucapannya, karena rasa sakit itu membuat dadanya semakin sesak. Napasnya agak tersenggal. Rangga, terima kasih. Sekali lagi maaf karena aku selalu membuat kamu menderita. Terima kasih kamu masih sudi mengobati aku walau aku ini yang selalu membuat kamu menderita. Kamu juga harus tahu kalau selain aku menyayangi Mas Rendra dan Alana, tapi di dasar hatiku yang paling dalam aku mencintai kamu. Maaf kalau seringkali cintaku menyakiti kamu. Kalau aku nanti bertemu dengan anak kita, aku akan sampaikan betapa aku bangga pernah jadi bagian yang terindah dalam hidup kamu. Dan betapa mulia hati ayahnya yang selalu rela berkorban demi aku dan anakku. Bisik Yara di dekat Rangga. Dengan satu tangan yang memegang erat tangan Rangga, laki-laki dingin berkacamata itu tidak menahan tangisnya. Ia menangis dalam diam, sambil bibirnya mengucapkan kata I love you berkali-kali tanpa suara. Dadanya serasa ingin meledak mendengarkan pengakuan Yara. Ya, di dalam dasar hatinya yang terdalam ia juga menyimpan rasa cinta yang mendalam dengan Ivara. Cinta yang pertama dan sampai saat ini masih tersimpan rapi di hatinya. Dendam itu hanya di kulit luarnya saja, tapi sejuta cinta itu tersimpan rapat di dalam batinnya. Setelah seluruh ungkapan hatinya ia keluarkan semua, ia mengulas senyum lemah. Genggaman tangan kepada ketiga orang di sekitarnya itu mengerat. Wajahnya tampak sedikit pias, seperti menahan rasa sakit yang mendera. Alhamdulillah ya Allah,
Akhirnya aku bisa meninggal dengan tenang. Lanjut Yara lirih sambil tersenyum dan setelah ia menarik napas beratnya dengan penuh kelegaan. Dan selepas itu, pegangan tangan Yara pada Alana dan Saka di tangan kanannya serta tangan kirinya yang dari tadi menggenggam Rangga mulai mengendur. Dan napasnya pun lepas dari raganya, membuat Alaka dan Saka menjadi panik. Yara, tidak, ini kenapa? Yara bangun, kamu belum ketemu Alendra. Yara jangan bercanda, teriak Saka sambil menguncang bahu Yara. Dan Alana hanya terisak sambil mencumi tangan Yara yang terkulas lemah. Rangga yang masih memegang tangan kiri Yara yang lemas mulai bergerak. Ia menolakkan tubuh Saka dan Alana yang masih ada di samping kanan Yara. Ia berusaha memacu detak jantung Yara dengan tangannya dan memeriksa kondisi Yara dengan stetoskop yang ada di samping ranjang Yara. Tapi setelah berusaha cukup lama, Rangga kemudian terduduk di samping kanan Yara dengan berlutut sambil memegang tangan Yara yang sudah tak berdaya. Pandangannya tertuju pada Yara yang tampak tenang dan tersenyum menghadap penciptanya. Setelah pengampunan dan permohonan terakhir yang ia ucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pergilah dengan tenang bidadari surgaku, aku juga mencintaimu. Hanya itu yang terucap dari mulut Rangga. Ia tidak menoleh, tidak berbicara dengan yang lain. Ia hanya mengelus wajah Yara yang tirus dan pucat dengan rasa sayang. Menatap tubuh kurus bidadarinya yang mulai dingin. Menangis. Rasanya sudah habis air mata Rangga untuk Ipara, cinta yang tak bisa ia miliki. Innalillahi, ya Allah ampuni semua dosa-dosa Yara. Bi, kamu harus kuat, kata Alana menangis sambil memeluk Saka hanya diam. Saka terlihat terpukul dan frustasi. Saka bukan frustasi karena merasa cemburu dengan apa yang dilakukan Rangga sekarang. Tapi ia merasa penderitaan Yara yang berat di saat-saat terakhirnya itu. Sampai akhirnya Saka mengusap wajahnya dengan istighfar. Berulang-ulang untuk mengungkapkan kerelaannya atas kepergian Yara. Saka berusaha mengurangi kecanggungan bersama Rangga dengan menepuk bahu laki-laki berkacamata itu yang menatap nanar jasad iparanya yang sudah terbujur kaku. Rangga yang sebenarnya adalah suami Yara. Entah bagaimana seharusnya Saka bertindak karena ia juga suaminya. Karena kedua laki-laki itu hanya diam dan membisu, terpukul dengan caranya masing-masing. Sehingga Alana mengambil inisiatif untuk menutup jasad Yara dengan selimut putih yang ada di ranjang itu. Biarlah aku yang mengurus semuanya. Aku ingin ia dimakamkan di sisi makam anakku, kata Rangga datar. Wajahnya masih serat dengan kesedihan, tapi air matanya sudah kering. Alana memandangi Saka dengan kode keras. Ia tahu Saka juga ingin menunjukkan rasa hormat terakhirnya terhadap pendiang istri pertamanya itu. Baiklah, tapi karena semua orang tahunya dia adalah istri pertamaku, jadi biarlah aku yang menanggung seluruh biaya pemakaman dan acara tahlilannya biarlah dilakukan di rumah Yara, kata Saka sambil menghela napasnya. Ia lelah, ia tidak ingin berdebat. Ia mengatakannya dengan nada lembut karena ia tahu mungkin laki-laki berkacamata itulah yang paling kehilangan. Rangga hanya mengangguk. Ia tahu posisinya. Orang tidak tahu siapa dirinya dan hubungannya dengan Yara. Baiklah, tapi karena semua orang tahunya dia adalah istri pertamaku, jadi biarlah aku yang menanggung seluruh biaya pemakaman dan acara tahlilannya. Biarlah dilakukan di rumah Yara, kata Saka sambil menghela napasnya. Ia lelah, ia tidak ingin berdebat. Ia mengatakannya dengan nada lembut karena ia tahu mungkin laki-laki berkacamata itulah yang paling kehilangan.
Rangga hanya mengangguk. Ia tahu posisinya. Orang tidak tahu siapa dirinya dan hubungannya dengan Yara. Saka langsung mengambil posisi. Dia tahu Rangga tidak akan mungkin menghubungi Paman Yara. Bagaimanapun dendam yang ada, Yara sudah menitipkan satu pesan untuk berdamai. Entah Rangga mau atau tidak. Tapi Saka tidak bisa abai dengan permintaan terakhir Yara. Sebenci apapun Rangga dengan Paman Yara, tapi pamanlah keluarga Yara saat ini. Dia harus dikasih tahu. Saka sudah memegang ponselnya dan mendial nomor Paman Yara. Menunggu Paman Yara mengangkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum Paman. Rendra ingin mengabarkan tentang Yara. Yara sudah meninggal dunia. Iya Paman, Yara sudah Rendra temukan dan Yara sudah meninggalkan banyak pesan dan banyak berbincang dengan Rendra. Alana juga dengan Rangga. Iya, Rangga suami Yara juga kan Paman. Jadi saya rasa ia berhak untuk. Baik Paman, Rendra tunggu di rumah Rendra dan Yara. Ya Paman, Waalaikumsalam. Kata Saka sambil menutup percakapan teleponnya dengan Paman Yara. Mata Alana menatap Saka penuh pertanyaan. Kayaknya ada sedikit kesalahpahaman antara Paman dan Saka. Tanpa ditanya, Saka langsung memberitahu Alana. Paman gak terima ada Rangga dan bertanya kenapa bukan Paman yang dipanggil di saat-saat terakhirnya. Bisik Saka kepada Alana. Ia gak mau Rangga dengar karena ia juga gak mau menyakiti hati Rangga dengan perkataan Paman Yara. Aduh, gimana sih Paman Yara itu? Masa tidak belajar dari pengalaman yang ada? Kan kemarin juga tahu sampai Yara harus jadi korban. Dasar orang tua nggak benar. Apa nggak ingat dosa? Celoteh Alana yang dilakukannya secara bisik-bisik harus bertahan karena Saka menangkup bibir Alana dengan tangan Saka yang gede. Ya kali pakai bibir Saka, suasananya nggak mendukung. Jangan keras-keras, kata Saka dengan suara tertahan. Itu udah pelan Bi, aku cuman heran. Ya oke, stop. Jangan gibahin orang tua. Tapi Alana Mahen. Alana tidak menjawab, hanya berpindah posisi ke dekat pintu keluar. Seakan-akan menunggu seseorang, tapi mukanya berubah masam. Maksudnya kan bukan gibahin, tapi ia gemes sama Paman Yara. Kasihan kan Yara sampai kayak gini. Padahal Rangga tuh kayaknya cinta mati sama Yara. Harta bisa dicari, apalagi sampai menyakiti anak yang tak berdosa. Alana geram. Rangga, kamu siapin barang-barang kamu dulu. Sebentar lagi akan ada ambulans yang membawa Yara pulang ke rumahnya, kata Saka sambil menepuk bahu Rangga dengan pelan. Karena dari tadi Rangga hanya diam dan gak bersuara. Ia hanya duduk termenung di sebelah jasad istrinya. Mantan. Tapi kalau dikatakan mantan, ia nggak pernah menceraikan istrinya. Tapi kalau dikatakan istri, kenapa Yara malah bisa menikah lagi dengan Narendra Sakabumi? Status Rangga dan Saka menjadi sangat ambigu. Ya, jawab Rangga singkat. Ia masih terpukul dengan kondisi kepergian Yara. Sekalipun ia tahu bahwa secara medis sangat mustahil bagi Yara untuk bisa bertahan. Sekalipun sebenarnya jika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Tapi mungkin Allah ingin Yara untuk bahagia di surga. Ting tong, sayang tolong bukain pintunya. Itu pasti Leo dan ambulans, kata Saka menyuruh Alana membuka pintu. Alana hanya diam dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Saka. Rangga, kamu ikut mobil aku. Alana dan Leo tawar Saka kepada Rangga. Gak usah, biar aku sama Yara aja naik mobil ambulans, kata Rangga dengan nada datar, dingin dan acuh. Memang karakter Rangga seperti itu. Bukannya dia nggak perhatian dengan orang, tapi semenjak ia dipisahkan oleh Yara dan ada beberapa kejadian termasuk meninggalkan anaknya,
membuat Rangga terkesan dingin dan sulit untuk didekati. Baiklah, jawab Alana singkat setelah memberi Saka kode agar tidak usah memaksa Rangga untuk ikut mobil mereka. Mungkin Rangga merasa tidak nyaman dengan mereka atau ia ingin menemani Yara untuk yang terakhir kalinya. Rangga, sehabis ini kamu akan bertemu dengan Paman Yara. Aku harap kamu mempersiapkan diri. Karena aku tidak mau kalau acara pemakaman Yara menjadi ajang kalian untuk bertengkar dan berselisih. Paham? Kita singkirkan dendam dan rasa yang tidak enak. Mari kita hormati permintaan terakhir Yara untuk berdamai dengan semua. Aku dengan kamu tidak ada masalah. Begitu pula dengan Paman Yara. Jelas Saka dengan pelan tapi tegas. Aku usahakan, jawab Rangga kembali dengan nada datar. Saka maklumi dan hanya mengangguk-angguk saja. Ia tahu tidak mudah melupakan orang yang ingin membunuh dirinya dan telah membunuh anaknya. Sekalipun jujur, Saka tidak yakin kalau Paman Yara akan setega itu. Kan paling tidak anak itu masih darah dagingnya juga. Tapi yang nggak tahu juga kalau ada setan lewat. Saking emosinya terus nggak sengaja terbunuh. Karena itu Saka sudah memutuskan untuk menyelidiki ini lebih lanjut. Seandainya Yara berkata jujur dari awal, kejadian ini bisa diselidiki lebih awal oleh Saka. Leo masuk bersama beberapa orang berbaju putih yang sengaja dipanggil Leo membawa berangkar untuk membawa Yara ke rumah. Bos, Nyonya, tanya Leo tanpa menyelesaikan ucapannya, karena ia juga agak tidak enak badan dengan Rangga. Apalagi Rangga hanya diam dan sorot matanya hampa. Kamu urus orang ambulan dan kasih alamat rumah Yara. Rangga akan ikut ambulans bersama Yara, jelas Saka. Baik, bos. Kamu sudah kasih tahu Ibu Suri? Tanya Saka seakan ingat sesuatu. Belum, bos. Nanti bos nggak boleh. Kalau bagus, biar Alana saja yang bilang. Kamu kan tahu kalau Ibu Suri lebih percaya sama Alan. Kata Saka lagi, kemudian memijit keningnya yang tiba-tiba pusing. Sebenarnya Ibu Suri sama saya juga percaya kok, bos. Lanjut Leo. Maksudmu? Jadi bos, saya atur orang ambulans dulu, kata Leo sambil beranjak dari hadapan Saka. Karena kayaknya Saka lagi dalam kondisi siaga 1. Sayang, kamu beritahu ayah dan ibu tentang Yara, serta kasih tahu mereka untuk segera ke rumah Yara, kata Saka kepada Alana. Alana memandang Saka dengan tatapan kasihan. Karena dari tadi Saka memijat keningnya. Entah kenapa sok ditinggal oleh istri pertamanya atau karena hubungan ambigu antara Saka, Yara dan Rangga yang sedang ia pikirkan. Pusing Bi? Tanya Alana sambil memijat tengkuk Saka. Aku bayangin sebentar lagi ketemu Paman Yara dan Rangga itu satu ruangan. Aku nggak bisa bayangin betapa Rangga menahan diri. Aku jadi nggak tega, tapi aku mau permintaan Yara agar mereka berdamai bisa terlaksana, kata Saka bimbang. Kalau Rangga benar-benar bisa menahan diri, berarti Rangga itu hebat. Yara beruntung bisa dicintai dan dihargai oleh laki-laki seperti itu. Karena kesetiaan seperti itu langka loh Bi, kata Alana sambil menatap kagum Rangga yang bersiap keluar bersama orang-orang yang membawa Yara.